Dulu awal saya jalan mungkin di kisaran 5-10 juta per bulan untuk omset. Nah, untuk sekarang omset udah sampai di 70-80 juta per bulan. Perkenalkan, nama saya Jajat. Saya dari Kecamatan Lembang, tepatnya di Desa Suntenjaya, Kampung Patrol. Saya mulai merintis pertanian belum lama, kurang lebih sekitar 3 tahun. Dimana sebelumnya saya itu merupakan pegawai dari salah satu BUMN. Setelah bertugas kurang lebih 15 tahun, meninggalkan daerah tempat tinggal, saya kembali lagi ke daerah Lembang ini, tepatnya ke tempat kelahiran saya di Desa Suntenjaya. Saya mencoba dan berniat pengen mengembangkan pertanian di daerah saya. Karena kebetulan juga memang saya berasal dari keluarga petani yang semuanya memang petani, mayoritas di lingkungan pun juga memang petani. Nah, pada saat saya kembali ke kampung, kembali ke rumah, memang saya melihat pertanian di daerah saya kurang berkembang, dan masyarakat, khususnya saudara-saudara yang masih tinggal di kampung dan bertani, saya lihat perekonomiannya kurang baik, sama pengelolaan pertaniannya juga yang saya lihat masih belum maksimal. Banyak faktor dan kendala yang menjadi kurang maksimalnya perawatan kebun atau pengelolaan kebun mungkin. Salah satunya ya, setelah saya coba analisa, pertanian atau petani di lingkungan saya kurang berkembang, salah satunya terkendala pemasaran. Jadi pemasaran selama ini lebih ke pasar tradisional, bahkan ada yang mungkin tengkulak, yang akhirnya harga yang tidak bisa diprediksi, bahkan sering hasil panennya dihargain dengan sangat murah. Bisa nyampe, contoh kayak tomat kemarin nyampe Rp500 per kilogram. Nah, melihat dari beberapa kejadian tersebut, saya coba berinisiatif, pengen membantu, karena mau bagaimanapun memang saya keluarga petani, ada niat pengen meningkatkan pertanian di lingkungan saya. Dari awal mulanya mungkin saya nyoba mencari pasar yang lebih bagus untuk memasarkan hasil panen kami. Dalam mencari pemasaran atau mitra dalam suatu perusahaan memang nggak gampang juga. Udah ke beberapa perusahaan, saya juga memang nggak bisa diterima gitu aja. Karena dari pihak-pihak perusahaan juga selaku pemasaran atau eksportir, biasanya lebih cenderung mengenal petani itu bahwa hasil tanamannya ya yang susah kontinu. Jadi perusahaan-perusahaan banyak juga yang menolak untuk kerjasama, kecuali memang benar-benar sudah tahu bahwa petaninya bisa kerjasama secara konsisten. Di situ saya dikasih kepercayaan untuk kerjasama dalam satu jenis sayuran. Sayurannya itu baby buncis atau buncis Kenya. Awal mula saya dikasih uji coba, kurang lebih dalam per bulan itu hanya 400-500 kg.
kuotanya dalam per bulan. Dari situ saya coba memberikan kepercayaan secara terus-menerus bahwa saya petani yang bisa konsisten, bisa menjaga kualitas, serta menjaga kontinuitasnya untuk mengirim baby buncis. Berselang kurang lebih 2 tahun bermitra, bekerja sama, sampai sekarang saya per bulan itu bisa mengirim baby buncis 5-6 ton per bulan. Saya ditambah terus jenis-jenis tanaman lain. Ada radisio, ada zucchini, terus tomat, lettuce. Bahkan sekarang mungkin lagi mau diuji coba itu edamame. Dan satu lagi saya juga punya sedikit lahan hidroponik, selada keriting. Itu per bulannya saya kesini hanya mampu di kisaran 3-4 kuintal atau 400 kg per bulan. Dulu awal saya jalan mungkin di kisaran 5-10 juta per bulan untuk omset. Nah, untuk sekarang omset udah sampai di 70-80 juta per bulan. Tapi sekarang saya terbentuk menjadi kelompok tani, di mana kelompok tani anggota saya kurang lebih 31 orang. Bahkan selain anggota resmi pun dari warga sekitar itu udah ada beberapa yang gabung untuk ikut ke dalam program kemitraan ini. Buat teman-teman yang berminat untuk terjun ke bidang pertanian, pertanian itu merupakan hal yang bidang yang menurut saya cukup menjanjikan juga. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah mungkin ilmu pertaniannya. Seperti contoh di tanaman hidroponik ini, kita tanamannya bisa hidup karena kita udah mengetahui ada unsur apa di air ini. Untuk yang kedua, selain tadi di sisi keilmuan, kita perlu lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan pertanian ini. Karena kita kalau mau tujuannya untuk pemasaran ke eksportir atau supermarket, itu memerlukan kualitas, kontinuitas, dan kuantitasnya yang selalu tepat. Jika kita tidak bisa menjaga kontinuitas, kualitas, atau kuantitasnya tadi, kemungkinan perusahaan eksportir atau supermarket juga tidak bisa bekerja sama, karena untuk pihak-pihak pemasaran cenderung memerlukan kontinuitas. Nah, selain kontinuitas, itu untuk pasar-pasar eksportir atau supermarket memang kualitasnya pun harus benar-benar kita jaga. Nah, dalam menjaga hal-hal itu memang banyak faktor yang harus kita perhatikan. Seperti contoh untuk menjaga kualitas sayuran. Di situ kita dari mulai pemupukan, dari mulai perawatan segala macam itu memang diperhatikan sehingga menciptakan suatu sayuran yang benar-benar berkualitas dan memenuhi spek untuk ekspor ataupun supermarket. Sehingga kalau kita tidak merubah itu, bertanam seperti biasa dengan hasil yang apa adanya, mungkin ujung-ujungnya kita pemasaran hanya kembali lagi ke pasar-pasar tradisional yang harganya fluktuatif, susah diprediksi. Jadi kalau mau tujuan untuk pasar-pasar eksportir atau supermarket, maka istilah 4K ini mungkin harus kita gunakan, yaitu kualitas, kontinuitas, kuantitas, serta konsisten.